Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu lompok? Lompok adalah sebutan bagi seorang pemimpin masyarakat tradisional dan memiliki wewenang melantik arung atau raja yang diberi gelar karaeng di wilayah kerajaan Bulukumba. Awal kehadiran lompok dimulai ketika wilayah kerajaan Bulukumba masih merupakan hutan belantara. Sekelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir timur yang kini disebut Kajang melakukan persebaran penduduk dan buka lahan. Adalah seorang Pak Jali yang menetap di wilayah Kajang dan diyakini dalam mitologi masyarakat setempat sebagai keturunan Tomanurung Malombo. Pak Jali ini mempunyai 3 anak, masing-masing adalah Pabetai Daeng Sirikang, Galung Daeng Raukang, dan Dongko Daeng Matasa. Ketika mencapai usia dewasa, ketiga anak Pak Jali ini diminta oleh ayahnya membuka lahan pemukiman, lahan perkebunan, serta persawahan di tempat yang berbeda. Pabetai Daeng Sirikang bersama pengikutnya membuka lahan di wilayah Kajang dan sekitarnya, sementara Galung Daeng Raukang bersama pengikutnya membuka lahan di wilayah Tanete. Kemudian Dongko Daeng Matasa membuka lahan di wilayah Tiro. Galung Daeng Raukang yang membuka lahan pemukiman dan lahan pertanian di wilayah Tanete dan sekitarnya, kemudian mendapat pengikut yang semakin hari semakin banyak, sehingga terbentuk sejumlah kelompok-kelompok masyarakat. Galung Daeng Raukang melihat bahwa pengikutnya banyak dan tersebar di beberapa tempat. Akhirnya ia memproklamirkan berdirinya sebuah kerajaan dan diberi nama Kerajaan Bulukumba. Kata Bulukumba diambil dari frasa bahasa Makassar berdialek Konjo, Makumba Bulu, yang berarti mengolah lahan di gunung, karena wilayah Tanete berada di dataran tinggi. Ibu kota kerajaan dipusatkan di Baliangin dan mendirikan sauraja di Bukit Bontolangiri. Kelompok-kelompok masyarakat ini kemudian diberi nama Galarang dan pemimpinnya diberi nama Galak. Ada 7 galarang dibentuk sesuai jumlah kelompok masyarakat saat itu. Masing-masing adalah Galarang Jawi-Jawi, Galarang Kambuno, Galarang Balang Taroang, Galarang Bulo-Bulo, Galarang Butakeke, Galarang Bululohe, dan Galarang Sampeang. Pada periode kepemimpinan berikutnya terbentuk 3 galarang lagi, yaitu Galarang Bingkarongo, Galarang Bulukumpa, dan Galarang Jokjolo. Setelah Galung Daeng Raukang merasa sudah tua, maka ia meminta salah satu anak lelakinya bernama Toka untuk menggantikan kedudukannya memimpin kerajaan Bulukumba. Pada saat itu pula pemimpin kerajaan diberi gelar Lompok. Maka Lompok Toka dianggap sebagai lompok pertama dan dilantik langsung Galung Daeng Raukang dan dihadiri para galarang yang juga sebagai anggota Dewan Adat Kerajaan. Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Lompok Toka sebagai lompok pertama di wilayah kerajaan Bulukumba, maka ia mengangkat saudara sepupunya bernama Lamak Juma sebagai karaeng pertama. Lamak Juma adalah anak dari Pabetai Daeng Sirikang. Tugas Lamak Juma sebagai karaeng di kerajaan Bulukumba
adalah membantu Lompok Toka dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Selain membantu Lompok menjalankan kegiatan kerajaan, seorang Karaeng tentunya dinilai memiliki keberanian dan kemampuan memimpin para Taubarani atau pasukan kerajaan dari gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kerajaan. Kemudian dirumuskan tugas dan kewajiban seorang Lompok dan dimusyawarahkan dengan Karaeng dan para Galla. Maka diputuskan tugas dan kewajiban seorang Lompok adalah: Lompok berhak mengangkat dan memberhentikan seorang Karaeng. Lompok berhak mengangkat kadi dan biksu untuk urusan keagamaan. Lompok berhak mengangkat Galarang, Kambu, dan Puade untuk urusan pemerintahan di tingkat Galarang ke bawah. Lompok berhak menetapkan batas wilayah kerajaan dan batas wilayah setiap Galarang. Lompok berkewajiban menyiapkan segala kebutuhan seorang Karaeng dan Galarang dalam urusan kerajaan. Lompok berhak mengatur tata cara urusan perjodohan keluarga Karaeng, Galarang, Kambu, dan keluarga Puade. Lompok berhak menetapkan hukum-hukum adat dalam urusan sosial dan pemerintahan kerajaan. Lompok berhak mengatur tata cara hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga. Lompok berhak menetapkan kasta di dalam masyarakat kerajaan. Lompok berhak menyatakan perang terhadap kerajaan lain. Lompok berhak mengatur nilai upeti kepada kerajaan Bone atau kerajaan Goa. Kerajaan Bulukumba diperkirakan mulai berdiri pada abad ke-14 dan berakhir di abad 19. Ada 7 Lompok yang memimpin kerajaan Bulukumba dalam periode tersebut. Lompok pertama bernama Lompok Toka. Lompok kedua bernama Lompok Bundu. Lompok ketiga bernama Lompok Abu Celak Mata. Lompok keempat bernama Lompok Bejo. Lompok kelima bernama Lompok Topak. Lompok keenam bernama Lompok Pakoko. Dan lompok ketujuh bernama Lompok Ragi. Pengangkatan setiap lompok berdasarkan garis keturunan. Dalam sejarah pengangkatan lompok di kerajaan Bulukumba ini, lompok pertama mewariskan kepada anaknya, dan begitu seterusnya sampai lompok terakhir. Karaeng. Pengangkatan seorang Karaeng dalam masa pemerintahan kerajaan Bulukumba berjumlah 25 orang. Masing-masing Karaeng ini diangkat oleh Lompok, namun ada yang mendapat persetujuan pemerintahan kolonial Belanda dan ada pula yang tidak. Pemberian persetujuan seseorang diangkat sebagai Karaeng dibuktikan dengan diterbitkan surat keputusan atau besluit yang ditandatangani petinggi Kompeni Belanda dan diberi cap mahkota. Mengapa pengangkatan Karaeng di kerajaan Bulukumba harus mendapat legalitas kolonial Belanda? Sesuai isi perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, kolonial Belanda dan Arung Palaka yang memenangkan Perang Makassar menjadi penguasa atasan di wilayah Sulawesi Selatan. Arung Palaka dan kolonial Belanda membagi wilayah kekuasaan mereka. Arung Palaka mendapatkan wilayah kekuasaan sebagai penguasa atasan dari Sungai Tangka di selatan dan terus ke utara sampai di wilayah Mandar. Sementara kolonial Belanda mendapatkan wilayah kekuasaan dari wilayah Makassar terus ke selatan, Turatea, Montaeng, Bulukumba sampai Sinjai di batas Sungai Tangka. Karaeng pertama di wilayah kerajaan Bulukumba bernama Karaeng Lamak Juma. Karaeng kedua bernama Karaeng Nyambeang, Daeng Kopek. Karaeng ketiga bernama Karaeng Geli, Daeng Parani.
Karaeng keempat bernama Karaeng Geli Daeng Parani. Karaeng kelima bernama Karaeng Cirsurua Daeng Silasa. Karaeng keenam bernama Karaeng Isare Matinroe Ribalagana. Karaeng ketujuh bernama Karaeng Abu Celak Mata yang juga sebagai lompo. Karaeng kedelapan bernama Karaeng Bejo yang merangkap sebagai lompo. Karaeng kesembilan bernama Karaeng Basok Pesok Daeng Manabba. Karaeng ke-10 bernama Karaeng Manyulai Daeng Mak Panyera. Karaeng ke-11 bernama Karaeng Inanna. Karaeng ke-12 dan 13 bernama Imausu Daeng Mak Pacelep. Karaeng ke-14 bernama Mangade Daeng Mangolo atau lebih populer Langade Daeng Mangolo. Karaeng ke-15 dan ke-16 bernama Karaeng Parate Daeng Mapata. Karaeng ke-17 bernama Karaeng Sandrang Daeng Malehai. Karaeng ke-18 bernama Karaeng Tebak Daeng Paroto. Karaeng ke-19 bernama Karaeng Laso Daeng Matengah. Karaeng ke-20 bernama Karaeng Imanendo Daeng Pasindri. Karaeng ke-21 bernama Karaeng Bapak Daeng Patompo. Karaeng ke-22 bernama Karaeng Induk Mecek. Karaeng ke-23 bernama Karaeng Makaroda. Karaeng ke-24 bernama Karaeng Patun Ruang Daeng Makelo. Dan Karaeng ke-25 bernama Karaeng Makdolangeng Daeng Rilau dan merupakan jabatan Karaeng terakhir dalam masa pemerintahan Kerajaan Bulukumba yang dilantik oleh Lompok. Kemudian pengangkatan Karaeng di Kerajaan Bulukumba dilakukan langsung pejabat pemerintah kolonial Belanda. Karaeng yang diangkat pertama langsung oleh pejabat kolonial Belanda adalah Karaeng Manojengi Daeng Tiro. Selanjutnya, Kerajaan Bulukumba perlahan-lahan tidak terdengar lagi seiring perubahan situasi. Sekian.